Gaji kami yang di BPIP itu tidak pernah punya rekening ada uang nyasar dari orang terlibat korupsi, tidak pernah. Kalau Pak Amin kan pernah. Dua kali ya? Dua kali. Kami tidak ada. Nah, ini memang agak lucu sekali ya. Di sini ada video lama dari Pak Mahfud MD yang dinyinyiri oleh Amin Rais. Ini sudah video sangat lama sekali sih. Nah, sekarang ini kan lagi viral-viralnya ya, yaitu Mbah Amin Rais yaitu akan melakukan people power, akan menurunkan Presiden Joko Widodo, akan memasukkan Presiden Joko Widodo yang sah, yang dipilih oleh masyarakat Indonesia. Tetapi kenyataannya menurut saya sangat lucu. Ternyata Mbah Amin Rais di sini yaitu pernah menerima aliran dana dari tersangka korupsi. Malah di sini disebutkan 2 kali. Nah, di sini bahkan Pak Mahfud MD mengatakan yaitu Mbah Amin Rais ini pernah menerima dugaan aliran dana dari tersangka korupsi di KPK. Ini bahkan juga dikomentari oleh Warmindo. Lezatnya duit nyasar hasil demokrasi sulit dipungkiri ya Mbah Kuni. Memang sangat enak sekali ya kita kowar-kowar ABCD mengkritik Presiden Joko Widodo, tetapi ada rekam jejak digitalnya. Seperti ini video dari Pak Mahfud MD. Gaji kami yang di BPIP itu tidak pernah punya rekening ada uang nyasar dari orang terlibat korupsi, tidak pernah. Kalau Pak Amin kan pernah. Dua kali ya? Dua kali. Kami tidak ada. Ayo sekarang kalau mau buka-buka nongkang, yang nongkang siapa? Dulu waktu dia jadi ketua MPR. Malah di sini bahkan Mahfud MD juga menyebut kalau Pak Amin Rais pada saat menjabat sebagai ketua MPR ongkang-ongkang. Ongkang-ongkang itu ya kalau bahasa Jawanya sih santai ya, duduk tanda tangan, tidak pernah belusukan, ya ongkang-ongkang lah. Artinya nyantai menikmati jabatan. Tetapi saat ini ketika Presiden Joko Widodo sudah sering belusukan, mendengar aspirasi masyarakat, dan bahkan kemarin pada saat mengunjungi di Lampung, melihat jalan-jalan rusak, padahal juga disediakan helikopter, tetapi Presiden Joko Widodo memilih memakai mobil biar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat di Lampung. Itu juga menurut Mbah Amin Rais salah, dan bahkan akan melakukan people power. Dan alasan people power pun menurut saya juga tidak jelas apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo hingga dilakukan people power. Ini yang lucu sekali. Saya jadi penasaran ya, kira-kira apa sih yang diterima oleh Mbah Amin Rais pada waktu itu? Kira-kira berapa duit juga? Ini bahkan dari Jawa Pos. Di sini 6 kali rekening Amin Rais diduga terima aliran korupsi Siti Fadilah. Ternyata ya seperti ini ya. Nah, dari sini jawapos.com, uang korupsi mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari diduga turut mengalir ke rekening mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Amin Rais. Pada waktu itu memang masih menjabat sebagai Ketua Umum PAM. Hal itu tercantum dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum JPU KPU terhadap Siti Fadilah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan guna mengantisipasi kejadian luar biasa pada tahun 2005 pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan. Surat tuntutan itu dibacakan JPU KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 31 Mei yang lalu. Dalam tuntutannya, Siti dinilai terbukti menyebabkan kerugian negara sekitar 6,1 miliar. Sejumlah uang yang diterima sebagai keuntungan pihak swasta terkait pengadaan alkes juga masuk ke rekening Amin Rais. Nah, di sini menurut jaksa dalam kegiatan pengadaan alkes untuk mengatasi KLB pada tahun 2005, Siti membuat surat rekomendasi mengenai penunjukan langsung. Dia juga meminta agar kuasa pengguna anggaran dan pejabat membuat komitmen. Mulia Hashim menunjuk langsung PT Indofarma. Nah, awalnya pada September 2005, Siti beberapa kali bertemu dengan Direktur Utama. Nah, di sini juga dalam hal ini Nuki Syahrudin memerintahkan sekretaris pada Yayasan Yurida Aldiani
untuk memindah bukukan sebagai dana keuntungan PT Indofarma kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kedekatan dengan Siti Fadilah. Salah satunya adalah Amin Rais. Ya. Rekening Amin Rais 6 kali menerima transferan uang dengan masing-masing nilainya 100 juta, yaitu penerimaan pertama pada 15 Januari 2007 dan terakhir kali pada 2 November 2007. Wow, 600 juta berarti ya kalau 6 kali ya. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira bagaimana ya komentar-komentarnya, apalagi juga sesudah viralnya video dari Amin Rais, yaitu ingin memasukkan Presiden Joko Widodo dan bahkan akan melakukan people power dengan tuntutannya menurut saya juga belum jelas alias tidak jelas. Apalagi Presiden Joko Widodo juga sudah melakukan semaksimal mungkin, terlalu belusukan dan bahkan juga sudah merebut macam-macam tambang-tambang yang dulu dikuasai oleh asing, yang dulunya belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelum Presiden Joko Widodo, alias Presiden Joko Widodo sangat punya nyali sekali. Tetapi ya tetap saja salah 2 kali malah yang ketahuan. Ya betul juga, yang ketahuan. Macam dua. Ya Allah, ternyata rupanya doyan juga. Iya, demokrasi bebas bacot bebas janji. Jalan kaki Jogja Jakarta gimana nasarnya? Oh, jebulane masih ijo juga lihat duit. Ternyata pejuang situ abang. Nah, di sini bahkan juga ada berita yaitu Mbah Amin Rais, Mahfud MD ungkit duit dari terduga koruptor. Dan bahkan di sini ada dari Kompas disebut terima aliran dana kasus Alkes. Amin Rais mengaku terima dari Sutrisno Bahir. Sutrisno Bahir siapa lagi nih? Nah, dari pendiri Amanat Nasional PAN Amin Rais menjelaskan mengenai uang 600 juta yang disebut jaksa KPK berasal dari aliran dana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Oh, yang tadi berarti ya, yang transferan 100 juta sampai 6 kali yang seperti dijelaskan dari Jawa Pos ini ya, yaitu 6 kali rekening Amin Rais diduga terima aliran korupsi Siti Fadilah. Ya, hampir sama ini dari kompas.com. Itu pada tahun 2007 yang lalu. Jadi sudah lama sekali. Ya, kemungkinan kalau Mbak Amin Rais masih menjabat di pemerintahan, ya bisa jadilah menerima lagi karena memang semenjak dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, Mbah Amin Rais sebagai oposisi ya, dan akhirnya membuat Mbah Amin Rais memposisikan dirinya sebagai oposisi. Apalagi pada waktu itu juga sudah menjagokan Prabowo. Pada saat itu juga Prabowo tidak jadi hingga 2 kali, 2014 dan 2019, dan bahkan juga saat ini pada tahun 2024 sepertinya Mbak Amin Rais menjagokan Prabowo lagi. Tetapi pada waktu itu telepon berkali-kali, alasan Pak Prabowo sibuk, akhirnya pun menjagokan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ya, semoga sajalah Mbah Amin Rais bisa introspeksi diri ya, karena memang di sini ada duit nyasar. Masa sih ada duit nyasar 100 juta yang nominalnya juga sangat besar? Masa tidak tahu ini duit apaan? Seharusnya juga tahu ya. Kalau memang uang dikasih secara cuma-cuma, ya juga harus jelas lah. Tidak mungkin lah 100 juta dikasih cuma-cuma. Pasti juga ada embel-embelnya. Pasti itu juga uang hasil dari yang tidak benar. Kalau cuma-cuma dikasih 100 juta, seharusnya Mbah Amin introspeksi diri lah sebelum mengkritik orang lain. Contohnya seperti mengkritik Presiden Joko Widodo kalau dirinya saja tidak mengetahui kalau ada transferan sebanyak 100 juta 6 kali.